Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita edisi Rabu 2 November 2022. Saat di berita, turis ke Labuan Bajo per 1 Januari 2023 mendatang masih nil akibat ditetapkannya tarif baru masuk Taman Nasional Komodo. Rumah Kopi Flores perkenalkan kopi lokal ke dunia. Inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizwan Sumbi. Kita awali berita pertama. Semenjak ditetapkannya tarif baru masuk Taman Nasional Komodo, sebagian besar pelaku pariwisata mengeluhkan nihilnya kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo pada tahun 2023 mendatang. Bahkan beberapa di antaranya yang sudah mendaftarkan diri terpaksa membatalkan perjalanan ke Labuan Bajo. Laporan Veranda Garus. Belum ada tamu yang booking untuk tahun depan ya, per Januari. Yang ada hanya sampai Desember, ya itu pun tidak banyak ya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh pihak Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau pihak ASITA Manggarai, nihilnya wisatawan di awal tahun tersebut dikarenakan per 1 Januari 2023 mendatang pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan memberlakukan tarif baru biaya konservasi Taman Nasional Komodo sehingga banyak wisatawan yang akhirnya membatalkan rencana perjalanan mereka di awal tahun 2023. Ketua DPC ASITA Manggarai, Evodius, pada RRI mengaku berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya, di mana pada bulan September tahun 2018 lalu, para wisatawan bahkan sudah memesan tiket perjalanan ke Labuan Bajo hingga Juli 2019. Tapi ada juga di sisi lain, tamu-tamu menyampaikan bahwa kita sedang memasuki masa krisis ya, terutama di Eropa ya. Mereka juga menyampaikan hal itu, namun mereka memang belum melakukan booking ya. Nah ini pembatalan pembukingan ya untuk tahun depan itu alasannya karena kenaikan tarif itu. Lanjut Evo, permintaan pembatalan hingga dialog bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sudah sering dilakukan oleh para pelaku wisata di Labuan Bajo. Bahkan aksi mogok pun juga sudah dilakukan, namun keputusan kenaikan tiket masuk tetap diberlakukan. Ya, ini kan kita sudah beberapa kali meminta, kita mau dialog terutama dengan Pak Gubernur ya. Kalau dengan Bupati atau DPRD kan sudah sering, tapi kan mereka bukan pengambil keputusan. Atau Kepala Dinas Pariwisata NTT, itu juga bukan pengambil keputusan, itu sering kita dialog. Yang perlu dialog ini kan dengan Pak Gubernur sendiri, karena dialah yang akan mengambil keputusannya. Itu belum, kita belum berhasil ya. Dia berharap agar pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali kenaikan harga tiket agar tidak memberatkan pengunjung dan dapat mensejahterakan pelaku pariwisata di Labuan Bajo. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kopi Flores adalah komoditi yang memiliki kekhasan menjadi salah satu komoditi bernilai ekspor, namun masih belum dihargai di rumahnya sendiri. Laporan Lady Badin. Salah satu komoditi unggulan dari Pulau Flores adalah kopi, namun sayangnya kopi Flores dengan cita rasa unik belum terlalu dihargai oleh masyarakat di daerahnya sendiri. Salah satunya adalah kopi yang berasal dari Kabupaten Ende yang memiliki cita rasa yang cukup unik karena letak geografis yang berada di dataran tinggi dengan berbagai jenis kopi dari Arabica maupun Robusta. Salah satunya adalah kopi jenis Arabica dari Lepembusu Kelisoke. Demikian yang diungkapkan oleh owner dari Rumah Kopi Flores, Florencia Reni Kumalasari Manggo, yang saat ini mulai mengembangkan produksi kopi lokal Ende dari desa Lepembusu Kelisoke tersebut. Dijelaskan Reni Manggo, kopi lokal dari Lepembusu Kelisoke memiliki prospek yang cerah karena saat ini cukup diminati oleh buyer di luar Flores, khususnya di Jawa dan Bali, karena memiliki cita rasa yang unik yakni cita rasa nutty dan fruity yang menjadikan kopi tersebut diincar oleh para buyer kopi di luar Flores. Dan menurut Reni Kumalasari, keunggulan dari kopi jenis Arabica dari Lepembusu Kelisoke ini karena letak kebun kopinya memang terletak di antara kebun buah dan juga kacang-kacangan. Kalau sekarang yang di rumah kopi ini kebetulan saya tahun ini mengolah kopi dari
Desa Mukureku, Saate, Detu Elu, Lepembusu, Kelisoke. Itu lebih banyak ke Arabica karena dia ketinggiannya di atas 1.300. Kalau Labcase ini setelah di cupping, setelah kami proses tahun ini, terus saya kirim sampelnya ke Jakarta, setelah di cupping itu notes-nya karakter dari kopi Labcase itu dia lebih ke kacang-kacangan, nut ya, coklat, buah-buahan sama bunga. Jadi memang lokasi kebun juga ada di antara buah-buahan, ada jeruk. Reni Manggo mengungkapkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh para petani kopi cukup tinggi, apalagi jika para petani kopi sudah terbiasa menjual gelondongan tanpa proses produksi yang memang memakan waktu cukup lama. Orang kita tuh mungkin mereka belum lihat, belum percaya. Jadi ketika kita hanya kasih edukasi tanpa ada praktek, saya rasa nonsens begitu. Jadi saya memberi edukasi pada mereka memang untuk dapat kopi yang berkualitas kita memang agak sedikit. Di rumah kopi ini sejak saya buka itu banyak teman-teman yang ketika mereka sedang menikmati kopi mereka bertanya kopi apa, kenapa rasanya enak, prosesnya bagaimana. Nah di situ edukasinya sebenarnya sudah berjalan. Dia ada beberapa teman yang merasa senang ketika mereka ada di rumah kopi. Jadi mereka sedikitnya lebih tahu bahwa ternyata di dalam secangkir kopi ini ada begitu banyak cerita dan perjuangan. Reni Manggo juga berharap pemerintah dan masyarakat untuk bisa mensupport kopi lokal agar menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri. RRI ND Lady Badin melaporkan. Desa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar pameran 50 besar Desa Wisata Terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Menparekraf RI Sandiaga Uno mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Kemenparekraf untuk terus memperkenalkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif desa-desa wisata terbaik di Indonesia. Salah satunya Desa Wisata Umauta, Kecamatan Bola, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, yang menghadirkan produk ekonomi kreatif andalan mereka yaitu tenun maumere. Produk-produk ekonomi kreatif dari desa wisata ini yang menjadi salah satu unggulan untuk menarik minat kunjungan wisatawan. Tidak hanya wisatawan Nusantara tapi juga wisatawan mancanegara. Dalam mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, selain melalui berbagai dukungan seperti pelatihan dan pendampingan dengan pilar adaptasi, inovasi dan kolaborasi, salah satu yang juga ditekankan adalah pemanfaatan digitalisasi. Ia berharap desa-desa wisata yang berhasil masuk dalam 50 besar desa wisata terbaik 2022 dapat terus meningkatkan potensi diri untuk terus berkembang. Tidak hanya memenuhi standar-standar nasional, tapi juga standar internasional. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND. Festival Budaya Tanah Pemo yang diselenggarakan setiap tahunnya memasuki musim tanam merupakan identitas budaya yang perlu dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND. Laporan Suimam. Camat Kelimutu Yosep Davicari kepada RRI pekan kemarin di sela-sela kegiatan Festival Budaya di Desa Pemo mengatakan tradisi adat dan budaya yang ada di Desa Pemo merupakan warisan leluhur yang tak ternilai harganya yang patut dilestarikan oleh generasi muda agar tidak punah. Dijelaskan, peran serta kaum muda dalam pelaksanaan festival budaya yang telah diselenggarakan antusiasnya banyak sekali, sehingga ini menandakan kaum muda sangat mencintai budaya dan tradisi adat yang ada di wilayah desanya. Ini merupakan tradisi yang dilaksanakan dari dulu. Dampak baiknya, apa yang dilaksanakan sekarang tentu menjadi bekal untuk generasi-generasi yang ada di sini, sehingga mereka tidak melupakan proses urutan dari ritual-ritual yang sudah dilakukan. Dia melanjutkan, diharapkan festival budaya ini tetap dilestarikan agar tidak punah, sehingga generasi muda di Desa Pemo bisa mewariskan tradisi budaya adat yang ada hingga generasi ke generasi. Sementara Peter menuturkan, festival budaya yang dilaksanakan membawa dampak yang positif bagi kaum muda yang ada di Desa Pemo dan juga di desa tetangga untuk bisa mengenal dan mencintai kebudayaan sendiri sehingga tidak musnah dan tetap bertahan untuk selamanya. Untuk kegiatan festival budaya sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi kami kaum muda khususnya, apalagi di masa sekarang anak muda untuk kegiatan seperti ini banyak yang sudah lupa
lupa. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan buat kami, khususnya kami dari luar, untuk masyarakat di sini karena kegiatan ini berjalan tiap tahun di sini di Tanah Pomo. Ditambahkan, sebagai kaum muda perlu melestarikan tradisi budaya adat yang ada sehingga keanekaragaman budaya di desa tetap utuh untuk selamanya. Tenun ikat motif mata manuk hasil karya pelaku UMKM merupakan tenun asli Manggarai Barat yang telah dipatenkan dan mempunyai hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Selengkapnya Ferry So melaporkan. Tenun ikat motif mata manuk berbeda dengan motif tenun ikat Manggarai pada umumnya. Tenun ikat ini identik dengan motif mata manuk atau mata ayam. Ibu LC Pranda, pelaku UMKM yang fokus dan serius mempromosikan tenun asli Manggarai Barat ini pada RRI mengatakan motif mata manuk mempunyai sejarah dan filosofi tersendiri dan mempunyai hubungan yang erat dengan kehidupan adat dan budaya Manggarai pada umumnya dan Manggarai Barat pada khususnya. Di mana menurutnya ayam merupakan sarana persembahan kepada Tuhan dan kepada leluhur, sarana persaudaraan, serta mata ayam mampu melihat makanan sekecil apapun dengan mengais tanah untuk menemukan makanan, memiliki kepekaan terhadap musuh, dan ayam bisa menjadi penanda waktu pagi dan sore hari. Nah ini dia punya motif gitu. Jadi ini khas Manggarai Barat ya. Kalau saya punya khas Manggarai Barat, karena ini saya punya hak cipta. Sudah dapat dari Kementerian Hukum dan HAM. Sudah dipatenkan? Sudah dipatenkan. Begitu. Ayam bagi orang Manggarai punya hubungan kehidupan religius. Gitu. Makanya mata ayam. Untuk terus melestarikan tenun asli Manggarai Barat ini, Ibu LC memberdayakan 26 kelompok pengrajin tenun ikat mata manuk yang tersebar di 5 titik di Lembor, di Pusut Kempo yang khusus membuat selendang, dan di Desa Ponto Ara. Menurutnya, dari hasil penjualan tenun ikat ini, kelompok penenun mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menyekolahkan anak mereka. LC Pranda juga berharap agar akunitas kelompok yang mengakomodir semua UMKM mendata semua UMKM yang ada di Manggarai Barat sehingga semua UMKM terlibat dan tidak menjadi penonton di daerah sendiri. Dan itu ada di desa di Ponto Ara. Kelompok pengrajin perempuan semua, ada saya punya komunitas tuh ada 26 pengrajin di 5 titik di Lembor. Terus ada juga di Pusut di Kempo. Tapi kalau yang di Pusut itu khusus dia membuat selendang. Jadi saya memberdayakan mereka. Kalau bukan ibu dan bapak, saya tidak bisa kasih sekolah anak. Karena saya sudah dari 2006. Ya, karena kita kan punya komunitas, yaitu Akunitas. Kami semua kan tergabung di Akunitas. Juga ada namanya Koperasi Usahawati. Ya, saya harapkan ketua-ketua itu tolong data semua itu UMKM dan sampaikan kepada UMKM yang belum terlibat supaya jangan kita jadi penonton toh. Selain mengakomodir semua UMKM, dirinya juga berharap pemerintah serius mendukung para pelaku UMKM dengan memberikan pendidikan, pelatihan keterampilan, sehingga produk-produk lokal dapat bersaing dan dipasarkan di pasar nasional maupun internasional. RRI ND, Ferry So melaporkan. Sebanyak 17 sekolah menengah kejuruan di Kabupaten ND meriahkan peringatan Hari Sumpah Pemuda dengan kegiatan literasi. Berbagai perlombaan yang digelar mulai tanggal 26 hingga 28 Oktober 2022 ini juga sekaligus mengisi Bulan Bahasa Nasional. Laporan Rosada Lima. Karena melalui ajang lomba ini, karakter anak itu bisa terbentuk. Adapun masing-masing lomba diantaranya debat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, cipta dan baca puisi, menulis karya ilmiah remaja KIR, kreatif dan inovatif. Ketua Panitia sekaligus Kepala Sekolah SMK Restorasi Santo Fransiskus Asisi Wonda Roma Felix Jawa kepada RRI Senin pagi mengaku bangga karena hampir semua SMK se-Kabupaten ND datang menuju Lembah Wonda Kecamatan Dori untuk menghadiri kegiatan Lomba Bulan Bahasa Nasional. Menurutnya dengan menjadikan Desa Wonda sebagai lokasi penyelenggaraan Bulan Bahasa Nasional tahun ini, dirinya mengajak seluruh peserta dan guru-guru yang hadir untuk bisa kembali ke alam dan menjalani kehidupan pedesaan selama beberapa hari dan bergaul bersama masyarakat. Sebenarnya kita diajak untuk back to nature, kembali ke habitat kita, kembali ke alam, ke asal kita di kampung dan desa. Di sana kita mengaplikasikan apa yang sudah kita dapatkan untuk memajukan masyarakat itu sendiri lewat
ilmu-ilmu yang kita dapatkan di sekolah. Dan bagi teman-teman guru, semoga lebih semangat lagi mendampingi anak-anak kita sehingga mereka menjadi orang yang siap untuk terjun ke masyarakat, siap untuk bekerja. Sementara itu, Wakil Bupati Ende Erikos Emmanuel Rede dalam sambutannya mengharapkan melalui kegiatan lomba ini bisa menghasilkan anak-anak yang kreatif dan inovatif. Dirinya juga memberikan apresiasi kepada seluruh sekolah yang hadir dari berbagai penjuru Kabupaten Ende dan ikut berpartisipasi dan mengambil bagian secara penuh. Ke-17 sekolah yang hadir selain SMK Restorasi Santo Franciscus Assisi Wonda adalah SMK Negeri 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 Ende, SMK Kasura Dikara, Muktiyasa, dan Yosudarso, SMK Nusa Bunga, Yosudarso, Tarabia, Karsa Mandiri, Pelayaran Santo Paskalis, Madrasah Alia Kejuruan Negeri Anaraja, dan SMKK Santo Vincentius Ndona dengan total peserta seluruhnya mencapai 341 orang. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Informasi tersebut mengakhiri warta berita produksi RRI ND pagi ini. Saya Rizwan Sumbi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.